Sahabat Saat Teduh Malam Wilayah 4 Gereja Toraja, kembali lagi dengan saya Pendeta Firman Panggara dari Jemaat Baru Klasis Parepare. Tentu bahagia bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara melalui renungan firman Tuhan saat ini. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja satu dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan. Kami boleh menikmati kehidupan hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Perkenankan kami boleh menikmati saat teduh malam melalui pembacaan firman Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya siapkan pada saat ini dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup oleh firman Tuhan menjadikan perkataan sebagai berkat. Seringkali apakah kita berobat ke dokter praktek atau ke rumah sakit atau klinik, lalu sepulang kita berobat atau pernah kita sedang dirawat, sepulang kita berobat atau sepulang kita dirawat, maka kita akan mengatakan sebuah kesan bahwa perawatnya sangat ramah dan juga dokter yang memeriksa sangat ramah, bersahabat, sehingga saya merasa dipedulikan sebagai seorang pasien. Saudara-saudara, tanpa kita pikir panjang, beban sakit penderitaan karena sakit penyakit yang kita alami terasa mulai ringan karena sapaan yang enak dan tentunya bersahabat. Namun juga terkadang kita merasa kesal ketika pulang lalu menceritakan tentang perawat atau dokter yang kurang senyum, kurang bersahabat, kesannya buru-buru memeriksa, memberi obat, padahal sebagai seorang pasien kita mau menjelaskan apa kondisi kita dan mendapatkan pelayanan yang baik. Tentu gambaran kisah tersebut saudara-saudara terletak pada perkataan dari perawat atau juga perkataan dari seorang dokter. Saya menggarisbawahi kata kunci adalah perkataan. Mari kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman-Nya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat ini dapat kita lihat dalam dua bagian penting. Pertama, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ini sebuah kalimat tanya yang sangat tegas. Kata memperhatikan bermakna bahwa siapa yang benar-benar hidup sesuai firman Tuhan, siapa yang memperkatakan firman Tuhan, siapa yang melakukan firman Tuhan akan mendapat kebaikan. Kebaikan di sini bermakna umur panjang atau ladikua malambe sunga. Tentu setiap kita merindukan mendapatkan kebaikan Tuhan, bukan?
kebaikan Tuhan berupa umur panjang, kesehatan yang baik, anak-anak dan cucu-cucu diberkati Tuhan, pekerjaan atau usaha diberkati Tuhan, rumah tangga tetap teguh dalam gumul yang ada. Pastinya siapa yang hidup taat dan setia pada firman Tuhan, maka ada berkat kebaikan berupa rahmat dan pemeliharaan Tuhan. Lalu bahagian yang kedua, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, apakah ayat tersebut punya hubungan erat antara melakukan firman Tuhan maka mendapatkan kebaikan, lalu dilanjutkan dengan perkataan berbahagialah. Saya dan saudara-saudara perlu tahu bahwa bukan baru kali ini kita mengalami berbagai bentuk pemeliharaan Tuhan, bukan? Firman Tuhan katakan kata berbahagialah, bahwa setiap kita yang mendapatkan kebaikan Tuhan karena setia dan taat, maka berbahagialah kita mengalaminya. Berbahagialah sebab dialah Tuhan sumber berkat dan sejahtera. Karena Dia Yesus Kristus Tuhan kita adalah sumber hikmat surgawi yang membawa kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Saudara-saudara, ternyata hidup menurut firman Tuhan, hidup menurut ketetapan Tuhan, memelihara dan melakukan sabdanya, maka kita menjadi orang yang beruntung mendapatkan kebaikan Tuhan berupa kebahagiaan. Apabila seorang berpengaruh di negeri ini mengenal kita dan kita senantiasa mendapatkan kebaikannya, maka tentu kita akan bahagia dan kita akan selalu memperkatakannya bagi siapa saja yang dijumpai tentang cara orang itu kepada kita. Bagaimana kalau itu Tuhan, saudara-saudara, memberikan kebaikannya kepada kita. Sulit bukan untuk dibayangkan. Di dalam Kristus Yesus, kebaikan Tuhan menyelamatkan kita. Kebaikan Tuhan sungguh membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, maka dosa yang membuat kita menderita, Tuhan pulihkan. Karena itu bacaan kita tidak berhenti pada ketetapan tersebut, saudara. Namun kita melihat ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada tugas kita untuk memperkatakan kebaikan Tuhan atas apa yang kita alami olehnya. Setiap orang atau sesama kita merindukan ibarat seorang pasien berjumpa perawat dan dokter yang ramah dan bersahabat. Karena perkataan perawat dan dokter yang saya katakan tadi di awal, pasien merasakan sebuah kepedulian, sebuah ketenangan, dan tentu perasaan yang senang. Tuhan mau kita memperkatakan perkataan yang menyenangkan, perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang menunjukkan orang-orang rindu dan suka didengar ketika kita berbicara. Diibaratkan seperti serang madu yang manis bagi hati, perasaan, dan menjadi obat yang memberikan pemulihan. Marilah kita pakai ucapan atau perkataan kita mensukacitakan orang dan sesama, menjadi penyemangat supaya kita telah hidup dan menghidupi firman Tuhan. Yakin dan percaya bahwa seorang yang hidup oleh firman Tuhan, maka orang itu saat berkata-kata akan menjadi sarang madu yang manis, menjadi berkat. Selamat berkata-kata. Berkat Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana menghidupi firman Tuhan dan boleh menjadi berkat. Kami sungguh bersyukur mendapatkan kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati akan perenungan saat teduh saat ini. Diberkati setiap kami Tuhan pendengar yang boleh menikmati firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan dan gumul kami dalam penderitaan kami. Tuhan senantiasa hadir meneguhkan kami, memberkati kami dalam menjalani Minggu Prapaskah yang ke-6 dan juga memasuki masa Paskah. Semoga oleh sukacita Tuhan atas kebangkitan Kristus Yesus, kami sungguh terus mengalami kebaikan yang penuh dengan rahmat dan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami selanjutnya, kehidupan generasi muda kami, kepada kuasa dan perkenanan Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan kepadamu. Kami berdoa hanya melalui di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja satu dalam pelayanan. Selamat